Banten Lama bukan sekadar destinasi wisata religi dan sejarah. Kawasan ini pernah menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Banten yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dan politik Nusantara pada abad ke-16. Hingga saat ini, jejak sejarah tersebut masih dapat ditemukan melalui berbagai bangunan dan simbol budaya yang tetap terjaga. Namun, di balik nilai sejarahnya, Banten Lama juga menjadi ruang komunikasi politik yang mempertemukan berbagai identitas, kepentingan ekonomi, dan konstruksi makna yang berbeda-beda. Narasi ini tentang kejayaan Islam, toleransi budaya, hingga perkembangan wisata modern saling membentuk cara masyarakat memandang kawasan ini. Dalam dokumenter ini, kami akan menganalisis bagaimana framing, politik identitas, simbol kekuasaan, serta media sosial berperan dalam membentuk citra Banten Lama di masa kini. Melalui pendekatan komunikasi politik, kami mencoba memahami bagaimana warisan sejarah tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial dan politik masyarakat saat ini. Menurut model framing Robert Edmond, setiap kelompok dapat membangun cara pandang yang berbeda terhadap suatu realitas. Hal tersebut juga terlihat di kawasan Banten Lama. Pengelola situs sejarah lebih menonjolkan narasi kejayaan Islam dan kebesaran Kesultanan Banten, Masjid Agung, Keraton Surawosan, serta berbagai peninggalan sejarah diposisikan sebagai simbol kejayaan politik dan peradaban Islam pada masa lalu. Di sisi lain, masyarakat dan pedagang lokal melihat Banten Lama sebagai sumber penghidupan ekonomi. Kehadiran wisatawan memberikan dampak langsung terhadap aktivitas perdagangan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua framing yang berbeda, yaitu framing kejayaan sejarah dan framing ekonomi wisata yang berjalan secara bersamaan di ruang publik Banten Lama. Salah satu simbol keberagaman di Banten Lama adalah Klenteng Avalokitasvara yang telah berdiri sejak masa Kesultanan Banten. Keberadaan kelenteng ini menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal telah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu melalui aktivitas perdagangan dan kehidupan sosial. Berdasarkan pengamatan lingkungan sekitar dan informasi yang tersedia, identitas yang dibangun lebih menekankan nilai toleransi daripada asimilasi budaya. Framing toleransi ini memberikan pesan bahwa keberagaman merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Banten. Hal ini juga memperkuat kohesi sosial dan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar kelompok masyarakat yang berbeda. Salah satu simbol kekuasaan yang masih bertahan hingga saat ini adalah Menara Masjid Agung Banten. Pada masa Kesultanan, menara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga menjadi simbol legitimasi kekuasaan sultan sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Dalam kajian semiotika, simbol tersebut direpresentasikan kekuatan politik, identitas keislaman, dan kemajuan peradaban Banten pada masa lalu. Saat ini, fungsi simbol tersebut telah berkembang menjadi ikon wisata dan identitas daerah. Masyarakat menggunakannya sebagai objek dokumentasi, promosi budaya, hingga konten media sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya politik memori, yaitu upaya mempertahankan ingatan kolektif terhadap sejarah. Namun, di sisi lain, terdapat pula unsur komodifikasi heritage, karena simbol sejarah juga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pariwisata. Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memandang Banten Lama. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa unggahan dengan tagar Banten Lama, mayoritas konten lebih menonjolkan aspek religi dan wisata dibanding aspek politik sejarah. Konten-konten tersebut banyak menampilkan keindahan, arsitektur,
aktivitas ziarah, dan suasana kawasan wisata yang menarik secara visual. Perubahan ini menunjukkan adanya kecenderungan depolitisasi, di mana nilai politik dan sejarah mulai tergantikan oleh kebutuhan konten digital dan hiburan. Namun, media sosial juga memiliki potensi untuk menjadi sarana edukasi, sejarah, dan komunikasi politik apabila dimanfaatkan secara kreatif oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Sebagai bentuk rekomendasi, kami menawarkan 3 strategi komunikasi untuk meningkatkan minat generasi Z terhadap Banten Lama. Pertama, membuat konten storytelling sejarah melalui platform TikTok dan Instagram dan bahasa yang lebih ringan dan interaktif. Kedua, menyediakan QR Code digital di setiap situs sejarah yang berisi video, infografik, dan informasi mengenai sejarah politik Kesultanan Banten. Ketiga, menyelenggarakan kompetisi konten kreatif bertema Jejak Sultan Banten agar generasi muda dapat mengenal sejarah melalui media yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Banten Lama bukan hanya ruang wisata, tetapi juga ruang komunikasi politik yang menyimpan berbagai makna sejarah dan identitas. Keberagaman budaya dan agama yang ada di kawasan ini menunjukkan pentingnya nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Simbol-simbol peninggalan kesultanan menjadi pengingat bahwa sejarah memiliki peran penting dalam membentuk identitas suatu bangsa. Melalui pemanfaatan media digital yang tepat, warisan sejarah Banten Lama dapat terus dikenalkan kepada generasi muda tanpa kehilangan nilai politik dan budayanya.